Oke, silakan Kak. Kami mengucapkan selamat malam, selamat sore, selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali juga kita bertemu kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada sahabat menjelang buka sahabat di New Jersey. Senang sekali kita sudah bertemu kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau telah memimpin kami lagi sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas kami. Kami telah tiba pada pagi atau sore, siang, dimanapun kami berada, kami sudah tiba pada sahabatmu yang pembukaan sahabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan memulaikan acara pelajaran rangkuman sekolah sahabat kami Tuhan. Bersama-sama dengan kami, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami semua dan juga Pendeta Muda Terus Nenggolan agar dia dapat membawakan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu memperoleh berkat hari Sabat yang Kau selalu janjikan. Ini doa dan harapan kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi di Indonesia. Sekarang kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita ini sangatlah, kita akan lebih dalam. Pendeta Rantung sudah membahasnya sangat dalam. Saya hanya memberikan sedikit kesimpulan tentang perjanjian di Sinai. Ayat intinya seperti ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 4. Kalau kita membaca ayat intinya, tanpa kita cermati, sepertinya biasa aja nih ayat ini. Tapi selama 1 minggu ini kita pelajari, barulah kita mengerti apa itu. Kenapa saya berikan ayat intinya pertama start garis warna merah. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dibilang, kalian sudah lihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir. Kenapa sampai Allah mengatakan, kamu melihat aku telah melakukan apa yang aku telah lakukan pada orang Mesir. Bangsa Israel, Allah ingin menyatakan kepada bangsa Israel, bagaimana kalian bisa keluar dari penjajahan. Bagaimana kalian bisa lepas dari perbudakan. Dan itu terjadi di depan bangsa orang Israel tanpa orang Israel berbuat apa-apa. Semua karena Tuhan. Tuhan yang melepaskan mereka dari apa? Perbudakan. Dan saat di Gunung Sinai, Allah menyatakan, kamu sudah lihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir. Kamu sudah lihat. Kamu sudah lihat apa yang kuperbuat untuk melepaskanmu. Hai orang Israel. Kalau sekarang, apa aplikasinya? Hai umat-umat Tuhan, anggota gereja masyarakat ke-7, kamu sudah lihat apa yang kuperbuat untukmu. Setiap hari ku lepaskan setiap hari engkau dari perbudakan dosa. Setiap hari engkau melihat apa yang kuperbuat untukmu. Untuk melepaskanmu. Jadi, kita sudah melihat
apa yang Tuhan sudah buat kita. Sampai saat ini kita dapat bertemu lagi dalam mempelajari sekolah sahabat bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan telah melakukan sesuatu untuk kita. Karena Tuhan dan karena Tuhan, bukan karena kita bisa. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Kalau kita perhatikan ayat inti ini, di atas sayap Raja Wali, kita sudah bahas ini dengan jelas bagaimana Raja Wali mendidik anaknya, melatih anaknya. Dan seorang anak yang dalam ilustrasi di Sabat sore dinyatakan, ayahnya melepaskan dia di laut dengan janji satu saat akan kembali, dia tetap menunggu dan akhirnya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dia percaya kepada ayahnya. Perlindungan dari seorang ayah, janji daripada seorang ayah. Apa yang Allah telah perbuat kepada kita, kita sudah lihat sebagaimana orang Israel telah lihat. Bacaannya, roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha hidup sesuai dengan agama menurut hukum, dengan berjuang untuk memenuhi semua tuntutan hukum dengan kekuatan sendiri. Lihat, roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha hidup sesuai dengan agama menurut hukum, dengan berjuang untuk memenuhi semua tuntutan hukum dengan kekuatan sendiri. Lihat, kita dapat diperbudak oleh dosa kalau kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Karena apa? Bangsa Israel jadi orang-orang dalam budak-budak di Mesir. Karena mereka berusaha berjuang. Namun pada kapan mereka bisa lepas? Pada saat mereka datang kepada Tuhan. Harapan satu-satunya bagi kita ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yang adalah perjanjian kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Injil dikhotbahkan kepada Abraham. Mulai mana dia memiliki iman, mulai mana ia memiliki pengharapan, adalah Injil yang sama dikhotbahkan kepada kita sekarang ini. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita tidak dapat bisa selamat oleh kemampuan kita sendiri. Malah kita dapat diperbudak oleh apa? Oleh dosa. Jika kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menang. Selama masa perbudakan di Mesir, banyak dari antara orang Israel telah begitu jauh kehilangan pengetahuan akan hukum Allah. Dan telah mencampur baurkan prinsip-prinsipnya dengan adat serta tradisi orang kafir. Allah telah membawa mereka ke Sinai dan di sana dengan suaranya sendiri telah menyatakan hukumnya. Pelajaran ini sangat baik. Pada saat Israel diperbudak di Mesir, mereka sudah lupa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan harus membawa Israel kembali ke Gunung Sinai? Kenapa mereka harus 40 tahun lamanya mengitari Gunung Sinai? Apakah Tuhan tidak bisa langsung membawa mereka langsung ke tanah perjanjian? Bisa. Tapi kenapa harus 40 tahun lamanya? Tuhan mau mendidik orang Israel.
Karena apa? Karena ini alasannya. Selama masa perbudakan di Mesir, banyak dari antara orang Israel telah begitu jauh kehilangan pengetahuan akan hukum Allah. Makanya Tuhan harus menunjukkan siapa dirinya. Sebagaimana dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham, dia memperkenalkan diri kepada Israel. Aku Tuhanmu, aku yang melepaskan engkau dari tangan orang Mesir. Dan turutilah perintahku. Hal yang sama kita. Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui hukum-hukumnya. Dia mengatakan, aku penebusmu. Aku penyelamatmu, anggota gereja Masa Advent hari ke-7. Aku yang telah mati di kayu salib untuk kita semua. Yesus sedang mengatakan hal yang sama. Pada saat dia mengatakan kepada orang Mesir, kepada orang Israel, menunjukkan 10 hukumnya di Gunung Sinai. Hal yang sama pada saat ini Tuhan mengatakan yang sama kepada apa? Kepada kita saat ini. Dia memperkenalkan siapa dirinya. Dia memperkenalkan dirinya Allah penebus, Allah yang kasih. Dan dia ingin kita mencintai dia. Dengan cara apa? Menghidupkan perintah-perintahnya. Perjanjian di Sinai adalah perjanjian yang sama yang kita terima pada saat kita mengucapkan baptisan, janji baptisan. Pada saat kita mengucapkan janji baptisan, kita bersama dengan orang Israel mengucapkan janji ikatan antara Allah dengan orang Israel. Dan dengan apa mereka mengucapkan janji itu? Dengan darah. Pada saat kita mengucapkan janji baptisan, kita sudah mengikat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan darah. Darah Yesus. Allah mengikat perjanjian dengan kita dengan darah Yesus. Karena itu, biarlah apa yang telah kita ikat dengan Tuhan kita ingat, kita hidupkan. Karena apa? Sebagaimana bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah, kita pun saat ini telah terikat dalam satu perjanjian yang kudus. Dan biarlah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menghidupkan kehidupan Kristus. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Kami persilakan. Mungkin tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Bila tidak ada, baiklah kalau sudah sepertinya ada tanda. Oke. Sudah bagus sekali, sudah bagus. Sorry kita sudah mau pindah ke Filipina ya. Oke. Thank you. Tolong doakan. Tuhan berkati. Thank you. Ya.
Dek, ada tambahan dari ini live stream atau pertanyaan? Oh, nggak ada tambahan dari live stream atau pertanyaan dari live stream, nggak ada. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk dalam doa, sesi yang kedua yaitu doa. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, untuk kita saksikan, kami persilakan. Tentunya kita doakan teman-teman, saudara-saudara kita yang lagi perjalanan ke California. Mungkin mereka sudah tiba dengan selamat di California, dan kita tetap doakan. Kita doakan juga acara memorial service sebentar yang akan kita adakan setelah acara ini. Ada lagi yang mau kita? Ada silent request dari Kasanti Makarau dan juga dari Evi Angelo. Dan mungkin kita bisa tetap doakan Tante Lily yang kemarin ya, dan suaminya. Tante Lily, Tante Lily Price. Iya, dan Itu, suaminya, ya. Kita punya satu jemaat di Laguna. Tante Lily Price dan suaminya. Oke. Masih ada lagi? Kita akan doakan seperti biasa yang sakit. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tengkolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu begitu indah kepada kami. Perlindungan yang Kau berikan, penjagaan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Kau dapat pertemukan kembali kami pada malam hari ini. Dalam keadaan penuh sukacita di Sabat yang begitu yang indah. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mengadakan perjalanan menuju ke California. Biarlah penjagaan Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka pun dapat kembali lagi ke New Jersey dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, sebentar lagi kami akan mengadakan acara memorial service, karena Engkau telah mengizinkan Tante Rose untuk beristirahat sementara. Tidur dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami akan laksanakan dapat berjalan dengan baik. Semuanya hanya untuk kepujian bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka. Keluarga Anto yang berduka. Keluarga Rotin Sulu yang juga berduka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan penghiburan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat dikuatkan. Mereka pun dapat diberikan penghiburan yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Karena janji-Mu yang ajaib, janji yang selalu kami ingat. Satu saat
kami akan dapat bertemu dengan sahabat kami yang telah mendahului kami pada saat Engkau datang kembali menjemput kami, umat-umat yang sisa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Tante Liri Price dan suaminya. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepadanya, kekuatan yang berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Evi Angelo dan Santi Makaraung yang memiliki doa silent request. Pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau dengarkan seruan hati mereka dan menjawabnya dengan kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung dan Ibu Pendeta Stephen Rantung. Biarlah Engkau berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dapat mendorong kami umat-umat Tuhan terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta Alex Rantung Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan, sehingga di masa tua mereka dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan kepada seluruh umat-umat Tuhan, sehingga dapat menjadi contoh bagi kami untuk terus melayani Tuhan sampai Engkau datang. Kami bersuka cita karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi dalam acara Sekolah Sabat dan Khotbah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan kita juga ada bacaan Roh Nubuat yang akan dimulaikan 7.30 pada besok hari. Mari bergabung bersama-sama dengan kami untuk membaca dari buku Kemenangan Akhir. Dan acara kita akan kita lanjutkan dengan acara penghiburan untuk keluarga Anto Korompis. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung dengan kami maupun yang di Zoom dan yang di live stream. Biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita, berkat Sabat menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.